Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Tresalina SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Pragmatik Bahasa Indonesia dan kepada teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait materi ketepatan dalam menjelaskan konsep, mampu membedakan serta menganalisis strategi bertutur menurut Bloomsbury. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu saya Aisyah Octavia dengan NIM 22016005 sebagai moderator dan pemateri terakhir. Yang kedua yaitu Syifa Arlina dengan NIM 22016063 sebagai pemateri ketiga. Yang ketiga yaitu Marisa Octavia dengan NIM 22016126 sebagai pemateri kedua dan Rahmi Feliza Putri dengan NIM 22016196 sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja kita pada materi pertama, yaitu terkait dengan latar belakang strategi bertutur menurut Bloom-Kulka yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahmi Fediza Putri. Kepada Rahmi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang latar belakang strategi Bloom Kulka. Strategi tutur juga dapat diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peserta tutur dalam mengungkapkan tindak tutur atau fungsi tutur dengan menggunakan tuturan tertentu. Keterbatasan mitra tutur dalam bertindak akan semakin jelas jika bentuk tuturan yang dipilih kurang tepat, apalagi jika ditunjukkan kepada mitra tutur yang berlatar belakang budaya berbeda. Hal ini dapat menyebabkan konflik karena dalam satu budaya permintaan mungkin dianggap normal, sementara di budaya lain mungkin dianggap sangat tidak dapat diterima. Menurut Bloom Kulka, aspek tertentu dari ciri komunikatif pemakaian bahasa ditentukan oleh budaya. Berdasarkan hal itu, muncul pertanyaan, dapatkah pembelajar bahasa kedua memperoleh pengetahuan tentang semua ciri-ciri penting komunikatif untuk pemakaian bahasa yang efektif dalam bahasa sasaran? Bloom Kulka dalam Rachmayani tahun 2015 berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan menyoroti pemerolehan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai fungsi komunikatif tertentu. Melakukan tindak tutur, khususnya tindak tutur direktif dalam bahasa kedua. Misalnya ketika Mail menyerahkan ketupat kepada Upin dan Ipin ketika kami menilai ada ketidaktulusan dalam wajah Mail ketika dia memberikan ketupat. Padahal ciri-ciri Mail memang menunjukkan wajah cemberut. Kemudian ketika nenek meminta Kak Ros untuk mengambil uang dari laci, anak-anak langsung berbaris di depan Opa menunggu uang lebaran tiba. Untuk meminimalkan kehilangan muka mitra tutur dalam tindak tutur permintaan, diperlukan strategi yang tepat. Menurut Felix Brasdafer, tahun 2005, halaman 66. Strategi dapat dilihat dari metode yang digunakan atau langkah-langkah yang dipilih agar maksud dari permintaan tersebut ditangkap oleh mitra tutur. Bloom Kulka dalam Syahrul tahun 2008 mengkaji kesantunan dalam konteks bahasa Yahudi Israel dengan menafsirkan kembali teori-teori kesantunan secara relativistik budaya. Istilah norma budaya atau naskah budaya adalah istilah terpenting dalam pendekatan teoretisnya. Dia memperkenalkan perbedaan antara pilihan linguistik, strategi, dan wajib, tetapi berpendapat bahwa ruang lingkup dan kedalaman kesatuan berbeda dari budaya ke budaya. Posisi teoretisnya adalah bahwa kesantunan memanifestasikan interpretasi yang disaring secara budaya dari interaksi antara empat parameter penting ini.
Menurutnya, konsep budaya asing terkait dalam menentukan sifat dari masing-masing parameter tersebut, sehingga mempengaruhi pemahaman sosial tentang kesantunan pada berbagai masyarakat di dunia. Motivasi sosial mengacu pada alasan mengapa orang bersikap sopan, yaitu alasan fungsi kesantunan, metode ekspresif, mengacu pada berbagai bentuk linguistik yang digunakan untuk menunjukkan kesantunan. Perbedaan sosial mengacu pada parameter penilaian situasional yang berperan dalam kesantunan. Dan makna sosial mengacu pada nilai kesantunan ungkapan kebahasaan tertentu dalam konteks situasi tertentu. Bloom-Kulka mengemukakan strategi bertutur atas tiga, yaitu strategi bertutur langsung, strategi bertutur tidak langsung, dan strategi bertutur menggunakan isyarat. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmi Fediza Putri yang telah menjelaskan terkait dengan latar belakang bertutur menurut Bloom-Kulka. Nah, tadi sudah disinggung oleh Rahmi Fadiza bahwa dalam strategi bertutur menurut Bloom-Kulka itu ada 3. Nah, apa sih yang 3 itu? Selanjutnya kita akan masuk tentang strategi bertutur menurut Bloom-Kulka yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Merisa Octavia. Kepada Merisa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi bertutur Bloom-Kulka, yaitu yang pertama secara langsung. Strategi bertutur menurut Bloom-Kulka secara langsung itu terjadi jika suatu tuturan itu mengandung makna yang sama dengan makna pertunjukannya. Maka tuturan tersebut diucapkan dengan strategi langsung. Maksudnya di sini ialah suatu tuturan Bloom-Kulka dengan strategi secara langsung ini merujuk pada suatu pertunjukan. Bagaimana pertunjukan itu terjadi, maka seperti itulah makna dari tuturan yang sebenarnya yang disampaikan pada strategi tuturan secara langsung ini. Menurut Bloom-Kulka sendiri, strategi bertutur secara langsung ini dapat kita jumpai pada pidato yang sering dilakukan oleh seseorang. Sebab apa yang disampaikannya melalui pidato itu adalah makna yang sebenarnya dia ingin disampaikan si penutur kepada mitra tuturnya. Selain itu juga, dengan strategi langsung, menurut Bloom-Kulka ini, kita akan mengetahui bahwasanya bertutur secara langsung itu dapat dibentuk dari kalimat berita yang berfungsi secara konvensional. Kalimat tanya untuk bertanya, dan kalimat perintah untuk menyuruh, mengajak, memohon, dan sebagainya. Seperti contoh, ketika dosen berada di kelas, ketika dia mengabsen mahasiswanya, ternyata ada mahasiswa yang tidak hadir. Sehingga secara langsung, dosen tersebut mengatakan, kamu sudah sering ya libur. Nah, dari apa yang disampaikan oleh dosen tersebut, kita tahu bahwasanya dosen secara langsung menyampaikan kepada mahasiswa itu dengan tuturannya bahwa mahasiswa itu tidak datang setelah lama ke kampus. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Merisa Octavia yang telah menjelaskan tentang strategi bertutur langsung yang telah dijelaskan oleh Bloom-Kulka. Jadi dapat kita simpulkan jika kita lihat bahwa strategi bertutur langsung adalah strategi bertutur yang kita sampaikan secara langsung kepada mitra tutur kita. Jadi tanpa perantara dan tanpa ada maksud atau dengan kiasan-kiasan lain kita dalam berbicara. Jadi kita menyampaikannya itu secara langsung kepada mitra tutur kita. Nah, selanjutnya kita masuk kepada strategi kedua dan ketiga, yaitu strategi bertutur tidak langsung dan strategi bertutur menggunakan isyarat yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Syifa Arlina. Kepada Syifa, saya persilahkan.
Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai strategi bertutur belum kulka yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua ada strategi bertutur tidak langsung. Strategi tidak langsung atau indirect speech adalah strategi atau tuturan yang modus dan makna kata-katanya itu tidak sesuai dengan maksud tuturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa strategi atau tuturan tidak langsung adalah tuturan yang disampaikan dengan cara lain untuk mengungkapkan suatu maksud. Seperti menurut Yule dalam Karim tahun 2011, jika terdapat hubungan tidak langsung antara struktur dan fungsi, hubungan tersebut menunjukkan bahwa tindak tutur tersebut merupakan tindak tutur tidak langsung. Sedangkan menurut Wijaya tahun 1996, tuturan yang diucapkan secara tidak langsung biasanya tidak dapat dijawab secara langsung, tetapi harus segera melaksanakan makna yang tersirat di dalamnya. Di sini saya akan memberikan contohnya, yaitu di mana sapunya yang dituturkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Ini bisa saja bermaksud sang ibu itu menanyakan di mana letak sapu itu, atau makna lainnya juga bisa diartikan ibu itu ingin anak itu mengambil sapu tersebut atau memerintahkan anaknya untuk mengambil sapu tersebut. Strategi bertutur selanjutnya atau yang terakhir ada strategi bertutur menggunakan isyarat. Strategi bertutur dengan tanda atau dalam Dharmawati tahun 2014 adalah tuturan yang isinya tidak ada relevansinya dengan maksud tuturan. Contoh pidato, "Oh, betapa indahnya bunga yang satu itu, Bu. Bagaimana kalau pindah ke rumah saya?" Kalimat tersebut diucapkan oleh seorang pemuda yang menginginkan sekuntum bunga yang tumbuh di pekarangan seorang ibu dan kini mekar indah milik orang tua dari sahabat gadis muda tersebut. Secara harfiah, tuturan berarti pujian yang disertai dengan keinginan penutur untuk memiliki bunga milik lawan bicaranya itu. Secara kontekstual, penutur seorang pemuda dan mitra tuturnya adalah seorang ibu yang memiliki anak perempuan terlibat dalam tuturan, yang berarti permintaan dari penutur. Permintaannya adalah penutur meminta kepada penutur untuk memberikan putrinya sebagai calon istri dan menjadikannya menantu. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai strategi bertutur belum kulka yang kedua dan yang ketiga. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa Arulina yang telah menjelaskan strategi yang kedua dan ketiga yang telah dijelaskan oleh Bloom Kulka, bahwa strategi yaitu strategi bertutur tidak langsung dan strategi dengan bertutur menggunakan isyarat. Jadi dari ketiga strategi itu kita dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu cara menggunakan strategi bertutur menurut Bloom Kulka. Nah, Bloom Kulka tahun 1987 mengkategorikan 9 macam cara yang dapat dilakukan oleh penutur dalam Rahardi tahun 2009 halaman 18, yaitu ada 9 cara yang dapat kita lakukan dalam menggunakan bertutur menurut Bloom Kulka, yaitu yang pertama, kalimat imperatif, yaitu kalimat yang mengundang perintah dan berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, tutup pintu itu. Nah, itu merupakan kalimat yang meminta kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, yaitu kalimat performatif eksplisit adalah kalimat yang berisi perlakuan tuturan yang diucapkan penutur bersifat terus terang dan gamblang. Nah, misalnya, saya minta saudara menutup pintu itu. Nah, jadi ada kata saya minta saudara. Jadi itu adalah bersifat terus terang kepada mitra tutur kita. Selanjutnya, kalimat performatif berpagar merupakan kalimat tak langsung dan memiliki fungsi untuk memperhalus tuturan agar terdengar lebih sopan. Nah, contohnya sebenarnya saya mau minta saudara menutup pintu itu. Jadi ada kata-kata yang bisa kita perhalus lagi tentang kalimat performatif ini. Selanjutnya yang keempat yaitu pertanyaan keharusan, merupakan kalimat langsung yang menyuruh seorang melakukan tindakan yang diketahui penutur. Contohnya, saudara harus menutup pintu itu. Yang kelima, pertanyaan keinginan,
menyatakan keinginan si penutur yang disampaikan kepada mitra tutur secara tak langsung. Contohnya, saya ingin pintu itu ditutup. Nah, yang keenam yaitu rumusan saran, merupakan tuturan dari si penutur berupa kalimat saran untuk meminta mitra tutur melakukan sesuatu dengan yang dikehendakinya. Yang ketujuh, pernyataan adalah tuturan dari si penutur berupa kalimat tanya untuk meminta mitra tutur melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang kedelapan, isyarat kuat adalah tuturan yang diucapkan penutur dengan jelas dan terus terang untuk mengutarakan keinginannya kepada mitra tutur. Dan yang terakhir yaitu isyarat halus adalah tuturan yang diucapkan penutur dengan samar untuk mengutarakan keinginannya kepada mitra tutur. Nah, jadi itulah 9 cara yang dapat kita gunakan dalam strategi bertutur menurut Bloomkulka. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, nanti kita akan diskusi dalam kelas seperti apa yang telah dijelaskan oleh Ibu pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.